Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Sesungguhnya di dalam jiwa kita ini, dalam fisik kita ini ada segumpal daging, sekerat daging. Kalau baik, yang satu kerat ini seluruh tubuhnya akan baik, dan kalau buruk maka buruk seluruh tubuhnya. Dan di hari-hari atau di zaman yang penuh fitnah seperti sekarang ini, semakin nampak bagaimana keadaan hati manusia apabila sudah jauh dari asupannya. Dalam hadis tadi Rasul kan mendahului dengan al-harun bayyinun. Jadi hidup di dunia yang seluruhnya sudah diatur, ditentukan, dan kita ini tinggal mengindahkan. Tentu saja mengindahkan suatu perintah atau meninggalkan suatu larangan itu butuh ilmu, butuh mengerti dulu mana yang namanya perintah, mana yang namanya larangan. Walaupun kita tidak tahu hikmah sebuah perintah ataupun hikmah suatu larangan, tetapi apabila seorang hamba itu sami'na wa ta'na, itu selamat. Yang menjadi masalah di zaman kita sekarang ini, fitnah dunia itu sudah sedemikian beratnya, sehingga sampai orang yang sudah memiliki bekal ilmu yang turah-turah itu menjadi celaka dan menyesatkan orang awam banyak, karena urusannya hatinya yang rusak. Oleh karena itulah kita butuh terus memberikan asupan hati, makanan hati itu setiap waktu. Sebagaimana fisik kita butuh makan setiap hari, tapi fisik kita ini makannya paling sedikit, paling sehari 3 kali. Itu sudah semakin kalau kita butuh ilmu wawasan, tapi hati kita butuh ilmu agama. Yang kebutuhan terhadap ilmu agama itu, kata para ulama, termasuk Imam Ahmad, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dan sebagainya, melebihi kebutuhan kita makan dan minum. Dan kalau orang kelaparan atau kehausan, itu hanya mati fisik. Mati fisik ini paling banter. Tapi kalau yang mati itu hatinya, kurangan makan, itu sengsaranya sepanjang masa. Karena itu hendaknya kita fokus di dalam firman Allah, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah, faqim wajhaka lid-dini hanifa, kepada agama yang hanif, yang lurus, agama yang tidak bengkok. Fitratallah, yakni fitrah Allah, ketetapan Allah allati fataran nasa 'alaiha,
Yang manusia itu sudah diciptakan di atas fitrah itu. Artinya kalau manusia itu dengan agama dipisahkan, itu seperti ikan yang dipisahkan dari airnya. Tidak akan mungkin beres, ya. Pasti rekoso hidupnya. Karena enggak mungkin. Karena kita ini diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah padaku, mengabdi kepadaku, mentauhidkan aku. Oleh karena itu Allah menciptakan agama dan fitrah manusia itu sudah sejalan seperti ikan dengan air tadi. La tabdila li khalqillah. Allah tidak akan pernah mengadakan satu perubahan di dalam penciptaan Allah itu. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia itu tidak. Oleh karena itu dalam masalah hati ini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengingatkan untuk selalu mencari hati kita, menghadirkan hati kita di 3 keadaan. Kata beliau, utlub qalbaka fi thalathati mawatina. Carilah hatimu itu di 3 tempat. Pertama, fi sima'il Qur'an. Ketika kamu mendengar Quran. Yang kedua, fi majalisil dzikri, di majelis ilmu. Majelis ilmu ya di mana saja, termasuk seperti ini juga majelis ilmu walaupun sederhana. Yang ketiga adalah fi awqatil khalwah, di waktu-waktu luang. Nah, ini cari hatimu di 3 tempat ini. Ketika mendengar Quran, artinya hadir enggak hati kita? Ketika kita mendengar Quran itu hadir enggak hati kita? Begitu pula ketika di majelis ilmu. Karena banyak ya orang itu sudah berpayah-payah jauh-jauh mendatangi majelis ilmu, tapi hatinya tidak hadir di tempat itu. Karena itu para ulama menganjurkan untuk semangat dan sungguh-sungguh. Semangat ketika menghadiri, sungguh-sungguh ketika sudah di majelis. Nah, ini yang kadang-kadang hilang dari kita, ya. Jadi orang yang punya kesungguhan masih ditambah keseriusan di majelis, maka dia akan mendapat. Jadi ketika mendengar Al-Quran, mendengar itu bisa dibaca sendiri atau dibaca orang lain. Ya, yang kedua ketika di majelis ilmu seperti ini, yang ketiga di waktu luang. Ya, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kalau dalam 3 kesempatan ini tidak kamu dapati hatimu, maka mintalah hati kepada Allah. Sesungguhnya kamu sudah kehilangan hati. Ini barangkali yang kita ingatkan, yakni dimanapun sesungguhnya kita bisa menghadirkan hati, dan kehadiran hati itu memiliki makna yang lebih luas dan juga faedah yang lebih besar. Dalam satu pekerjaan yang sama menghasilkan hasil yang sangat jauh berbeda, karena yang satu tidak menghadirkan hati dan yang satu menghadirkan hati dalam semua kegiatan kita, ya. Jadi semakin kehadiran hati itu sering didatangkan, maka akan semakin berkualitas apa yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Itu barangkali yang saya ingatkan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT selalu menjaga hati kita sehingga terjaga fisik kita, zahir kita, karena kebaikan hati itu akan nampak di permukaan, sebagaimana keburukan hati itu akan nampak di permukaan dan tidak bisa kita sembunyikan.
Akhiri subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.